Shalom Holy Lovers, dimanapun kita berada, apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua dimanapun kita berada, kita diberkati oleh Tuhan. Oke, saat ini saya mau mengajak untuk kita semua memuji Tuhan bersama-sama dengan kami. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau rasakan kasih-Nya Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Haleluya. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Berlalu cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Berkorban untukku.
sama-sama kita semua menyembah Tuhan, memuji meninggikan namanya. Kasih sayangmu tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama, sampai kini ku terus tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, kau selalu ada. Di dalamku beri sukacita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Oh, sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Kasih sayangmu tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama, sampai kini ku terus tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, kau selalu ada. Di dalamku beri sukacita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Oh, sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Oh, sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, kau selalu ada. Di dalamku beri sukacita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Oh, sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Oh, sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Api Pentekosta menyala bersama. Holy Halo sahabat Holy Lovers, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menikmati pujian yang indah dari sahabat-sahabat Holy Lovers. Dan saat ini
ada satu tema yang kita mau bahas bersama, yaitu from toxic to healthy relationship. Nah, apa sih maksud dari tema hari ini yang kita mau bahas? Bahwa hari-hari ini banyak hubungan yang mulai rusak. Ada banyak hubungan yang tidak baik. Ada banyak hubungan yang justru bukan membawa hubungan itu semakin jauh lebih baik, tetapi malah merusak atau menghambat dan tidak bermutu sama sekali. Makanya saya ambil tema hari ini bicara soal toksik, yaitu beracun. Dan kita mau berubah menjadi memiliki hubungan yang sehat. Nah, mari sama-sama kita perhatikan dari apa yang kita mau bahas hari ini, yaitu dasar kata dari racun, yaitu bicara soal zat yang menyebabkan sakit, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Itulah racun. Nah, kemudian itu juga berarti merusak dan menghambat dan menurunkan mutu kehidupan. Itulah arti racun. Nah, kalau bicara tentang hubungan, hubungan adalah satu ikatan, ya. Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bicara soal ikatan atau pertalian. Bicara soal sahabat, persahabatan, pertemanan, kemudian ada lagi keluarga, kemudian ada juga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah ikatan atau pertalian. Nah, kemudian bicara tentang kata sehat, yaitu bebas dari sakit, sembuh dari sakit, dan hidup dalam normal dan keadaan baik. Ini yang dimaksud adalah pikiran kita boleh dipercaya atau masuk akal, itu juga arti kata sehat. Kemudian berjalan dengan baik atau semestinya, dan belajar berjalan dengan hati-hati. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata-kata yang menjadi tema kita hari ini. Nah, untuk itu mari kita perhatikan sama-sama, apa sih penyebab hubungan itu jadi membawa kerusakan atau yang disebut dengan toxic relation. Nah, mari kita lihat penyebab hubungan itu menjadi beracun adalah hubungan yang didasarkan karena apa? Hawa nafsu. Yang pertama, hawa nafsu. Mari kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, yaitu bicara tentang istri Potifar yang sangat bucin atau budak cinta. Hari-hari ini pasti teman-teman tahu atau saudara tahu apa arti kata bucin, ya. Ini lagi tren soalnya. Bucin itu budak cinta. Nah, apa yang membuat orang itu menjadi seorang budak? Karena hawa nafsu. Dan mereka melakukannya hanya karena dasar, bukan karena cinta sebenarnya, tetapi mereka hawa nafsu. Yang kita tahu sendiri cerita tentang seorang yang bernama Yusuf. Dia sudah dipekerjakan di tempatnya Potifar. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ada seorang wanita yang bernama istri Potifar, ya, bukan nama, ya, artinya ini adalah seorang istri dari seorang majikannya yang sangat dimabuk cinta, sehingga dia berani menyerahkan dirinya kepada budaknya, sedangkan dia sudah punya suami. Nah, ini adalah orang yang hidup disebut oleh Yusuf, mereka hidup di dalam kejahatan besar. Kalau kita baca di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, mari kita perhatikan sama-sama. Di sana dikatakan bahwa di situ disebut istri Potifar adalah melakukan kejahatan besar. Jadi kerusakan terjadi, ya, keadaan merusak terjadi dalam sebuah hubungan itu karena ada hawa nafsu. Nah, yang kedua adalah bicara soal iri hati. Iri hati. Kejadian 37 ayat yang ke-11. Itu bicara soal tentang saudara-saudaranya Yusuf, ya, saudara-saudaranya Yusuf. Kita tahu sendiri saudara-saudara Yusuf ini kan sangat membenci Yusuf. Karena apa benci? Iri hati. Waktu dia menceritakan mimpinya, dia menjadi orang yang hebat, dia akan menjadi seorang pemimpin dalam mimpinya. Ya, mungkin dalam mimpi-mimpi kita juga kita akan menjadi seorang yang hebat, tapi banyak orang yang tidak suka dengan kita. Bahkan ada yang bilang gini, berkaca dong, kamu kan gak mungkin gitu. Nah, iri hati.
Ini dalam hubungan persaudaraan, seringkali ada banyak hal-hal yang menekan kita. Tetapi ada juga dalam hubungan ini ada orang-orang yang iri hati dengan mimpi-mimpi kita. Hubungan itu akan rusak kalau ada iri hati. Nah, penyebab hubungan itu juga beracun. Hal yang lain adalah yang mau kita bahas adalah tentang hal mendua hati. Nah ini, mendua hati ini kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa jika seseorang itu mendua hati, hidupnya tidak akan tenang. Jangan sampai kita mendua hati karena kita tidak akan tenang. Nah ini bicara hubungan ke Tuhan, bukan bicara tentang pacar kita atau siapa kita. Kalau kita mendua hati kepada Tuhan, hidup kita nggak akan tenang. Orang yang mendua hati tidak akan tenang. Jadi kalau sahabat Holy Lovers yang saat ini menyaksikan tayangan ini, mari kita sama-sama coba menjadi orang yang hidupnya jangan mendua hati. Di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-12, Musa di sana naik ke Gunung Sinai, ya, naik ke Gunung Sinai nih. Dan selama 40 hari 40 malam dia di atas Gunung Sinai. Nah, ngapain dia di atas Gunung Sinai? Dia berjumpa dengan Tuhan. Bahwa Musa menjadikan Tuhan satu-satunya dalam kehidupannya. Kemudian setelah 40 hari dia turun di Keluaran 32 ayat 1, 7 dan 9. Bangsa Israel justru mendua hati. Bangsa yang dipimpin oleh Musa mendua hati. Ini hubungan toksik menurut saya. Ini adalah hubungan yang beracun. Hubungan yang tidak baik lagi. Karena apa? Bangsa Israel di saat itu udah mulai takut. Nah, orang-orang yang mendua hati ini karena ada masalah, ada ketakutan dalam hidupnya. Nah, kalau sahabat-sahabat lovers yang ada di sini sekarang, Holy Channel ini, yang bahwa keadaan sekarang ini bahwa membuat kita banyak masalah, apalagi di tengah COVID sekarang. Waduh, semua orang banyak masalah. Membuat hubungan itu rusak. Kita mulai meragukan Tuhan. Hubungan yang mulai meragukan Tuhan dalam hidup kita akan membuat ini hubungan yang merusak. Nah, mari kita lihat lagi. Kalau kita renungkan bersama dalam hal-hal kehidupan kita, jangan sampai kita mendua hati. Nah, sahabatku yang dikasih oleh Tuhan, kita mari melangkah ke ayat berikutnya atau melihat bagian yang berikutnya, yaitu bagaimana sekarang membangun ya from toxic to healthy, from dari hubungan yang tidak baik menjadi hubungan yang sehat, dari hubungan yang rusak menjadi hubungan yang sehat. Ayo mari kita pelajari sama-sama. Kalau tadi kita melihat apa penyebab hubungan itu, bahwa hubungan itu rusak karena ada beberapa hal dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita membangun hubungan itu. Yang pertama adalah bicara soal kasih adalah dasar. Jadi kalau hubungan yang sehat itu bicara soal kasih sebagai dasar sebuah hubungan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Kasih Tuhan yang begitu besar, itu adalah dasar. Mari kita lihat bagaimana sosok seorang yang dulunya mulai lirik-lirikan, kemudian mulai jadian gitu ya. Ini cerita tentang Ruth dan Boaz. Ruth dan Boaz adalah satu kisah yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Ruth dan Boaz, mereka hidup bersama, tetapi berbeda dengan status. Yang satu kaya, yang satu miskin. Boaz adalah orang yang hidup dengan kemurahan hati. Boaz adalah orang yang hidup punya tanggung jawab karena hidupnya punya kasih dalam hidupnya. Bagaimana dengan Ruth? Ruth juga hidup dengan kasih karena apa? Dia tetap setia dengan ibu mertuanya. Orang yang punya kasih, dia pasti tetap setia. Orang yang punya kasih, pasti dia tetap menjaga hubungannya itu baik dan dia bertanggung jawab. Orang-orang seperti ini kalau membangun hubungan, maka hidupnya akan sehat. Hidupnya akan sehat dalam hubungannya. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Mari kita memiliki dasar kasih, kita membangun sebuah hubungan. Baik pertemanan, relasi kerja, harus dengan dasar kasih. Firman Tuhan katakan,
Apapun yang engkau perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Termasuk apapun yang kita kerjakan, kita harus punya dasar kasih. Amin. Nah, sekarang kita melangkah ke hal yang berikutnya. Kalau kita bisa baca di dalam Rut yang pasal yang ketiga, nanti saudara bisa baca di sana. Bahwa kasih itu walaupun ada kesempatan Boas untuk hidup, ya. Saat itu kalau kita baca di dalam Rut pasal yang ketiga, di situ Boas punya kesempatan untuk tidur bersama Rut. Karena Rut ada di dalam selimutnya Boas, ya kan gitu ya. Bisa nggak dia ngelakuin hal perzinahan sebelum menikah? Bisa kali pun. Tetapi apa yang dilakukan Boas? Dia bilang, udah, pulanglah, pakai kerudungmu, pulanglah. Kalau tidak ada yang mau, istilahnya dia bilang, kalau nggak ada yang mau samamu nanti, yang mau membelimu, karena pada zaman itu ada seorang yang bertanggung jawab untuk orang yang sudah meninggal suaminya. Kalau ada yang masih hubungan keluarga, masih bisa dekat, itu masih bisa dinikahi lagi gitu ya. Tetapi kalau tidak ada, Boas bertanggung jawab. Luar biasa. Orang yang hidup dengan kasih, dia bertanggung jawab. Jadi kalau pacaran, jangan cari orang yang tidak bertanggung jawab. Apa? Ujilah dia. Apakah dia punya kasih? Di rumah gimana? Dia bertanggung jawab nggak? Di rumah gimana? Apakah dia tetap murah hati nggak? Pergaulannya seperti apa? Jadi sahabatku, sahabat Holy Lovers, hari ini jaga hubunganmu tetap sehat dengan kasih sebagai dasarnya. Yang kedua adalah pikiran Kristus. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 katanya bahwa kasih menutupi segala dosa. Tapi jangan ditambahi, bukan menutup-nutupi dosa. Beda konteks ya. Yang dimaksud di sini bicara menutupi banyak dosa. Bukan menutup-nutupi dosa. Ya, Petrus menuliskan ayat ini dengan tujuan apa? Petrus menuliskan ini karena dia punya pengalaman bahwa dia pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Hidup Petrus di hadapan Tuhan, dia pernah menyangkal Kristus. Nah, waktu dia menyangkal hubungannya dengan Tuhan, dia akhirnya berubah. Dia kembali lagi bekerja, tetapi waktu Tuhan datang, pikiran Kristus waktu dia datang, dia membangun hubungan. Orang yang punya dasar kasih, maka ada pikiran Kristus di dalam dirinya. Apa itu? Dia akan selalu berpikir bukan tentang dosa. Jadi ini bicara bukan soal tentang kesalahan, bukan dosa-dosa yang harus dibongkar orang, tidak. Fokusnya adalah terhadap pribadinya. Dia bukan mikirin dosanya Petrus lagi. Yesus waktu berjumpa dengan Petrus, dia tidak lagi bicarain soal, kau kan pernah nyangkal aku. Dia tidak cari-cari kesalahan Petrus. Waktu Yesus berjumpa dengan Petrus, dia berkata apa? Maukah engkau menggembalakan domba-dombaku? Petrus, apakah engkau mengasihiku? Orang yang mau hubungannya sehat, jangan suka cari kesalahan orang lain. Belajarlah untuk saling membangun satu dengan yang lain. Itulah kalau membangun hubungan yang sehat. Hubungan yang healthy ya. Nah sekarang kita mau lihat sama dengan Yusuf. Kasih Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Ini kalau bicara saudara-saudara, mungkin ada yang menyakiti kita. Bayangin saudara-saudaranya membuang dia. Hubungan persaudaraannya harusnya akhirnya menjadi hubungan yang hancur. Kalau menurut saya di zaman ini apalagi. Bahkan ada di koran dituliskan, ini bukan anak saya lagi, ini bukan saudara saya lagi. Karena apa? Hubungan yang gak baik, toksik, racun, merusak. Nah, kalau kita lihat sama-sama, sahabat lovers, bahwa di sini dia terjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau dia punya kasih, Yusuf, waktu dia sudah melewati proses, dia dibuang, dijual, dihianati, difitnah. Tapi waktu dia duduk di atas, dengan mimpi-mimpinya, dia menjadi orang yang menguasai Mesir saat itu. Orang nomor 2 yang bisa menguasai Mesir. Nah sekarang dia bisa saja untuk berkata kepada saudaranya, mau apa kalian di sini? Apa yang mau kalian lakukan di sini? Tetapi bukan mencari kesalahan saudara-saudaranya. Justru dia bilang, marilah ajak bapakku ke sini. Kalian dulu yang pernah membuang saya. Dia tetap ingatkan, bukan berarti kita bisa melupakan kesalahan orang lain. Tidak. Tetapi bukan menjadi kita membangkit-bangkitkan masalah itu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang membangkit-bangkitkan. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Amin. Inilah yang menjadi dasar hubungan yang sehat.
pikiran Kristus. Dan yang terakhir, kita mau perhatikan sama-sama. Kristus menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Kalau tadi kita bahas kenapa jadi hubungan itu yang gak baik. Karena mendua hati, ya. Nah sekarang, bagaimana supaya hubungan itu sehat? Harusnya kita menjadi orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Bagaimana menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita? Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Di dalam Lukas 9 ayat 57, mari kita lihat sama-sama. Di sana ada seorang yang datang, ya. Ada orang yang datang kepada Yesus dan berkata, mau mengikut dia. Tapi apa jawaban Yesus? Justru Yesus menjawab hal yang lain. Nah yang pertama, apa yang menjadikan kita ini orang yang menjadikan satu-satunya Yesus dalam hidup kita? Menjadikan Yesus adalah pusat dari segala kehidupan kita. Yang pertama adalah mau menderita bersama Kristus. Kristus berkata apa? Bahwa aku saja tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Artinya Tuhan bukan berjanji semuanya baik-baik saja. Semua ada masalah, ada penderitaan yang akan kita lewati. Dan yang kedua, kalau kita mau ikut Kristus, yang kedua dikatakan di sana, kalau kita ikut Tuhan, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Orang yang kedua mau pamitan pada keluarganya, dia berkata, aku mau pulang dulu, orang tuaku meninggal. Maka dikatakan Yesus, kalau ada orang yang mati, biarlah dia diurus di sana dengan orang yang mati juga, gitu ya. Tetapi kalau dalam hal mengikut Tuhan, kita harus setia. Kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Ya, jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Yang berikutnya, kalau mau ikut Tuhan sekarang, jangan beralasan. Itu bukti bahwa kita menjadikan Kristus satu-satunya dalam hidup kita. Jangan banyak alasan. Ikut Tuhan banyak alasan. Aduh lagi sibuk om, banyak ini om. Aduh gak sempat berdoa, aduh gak sempat baca firman. Tapi yang lain bisa dibaca. Ini adalah membuat hubungan itu jadi gak sehat. Kalau kita mau membangun hubungan yang sehat, berarti kita harus jadikan Kristus pusat dari segala hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi hari ini kalau saya mau simpulkan bahwa yang pertama, from toxic to healthy relationship, itu bicara soal apa? Kalau kita mau hidup dalam hubungan yang sehat, kita harus memiliki kasih sebagai dasar. Yang kedua adalah kita harus memakai pikiran Kristus. Dan yang ketiga adalah Kristus menjadi pusat satu-satunya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. God bless you. Baik, Holy Lovers yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua kembali memuji Tuhan. Kita percaya bahwa hanya kasih Tuhan yang tidak ada duanya.